Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kita sekarang akan mempelajari pembelajaran matematika, yaitu bangun datar, menghitung luas dan keliling. Nah, langsung saja lanjut ke materi ya. Macam-macam bangun datar. Yang pertama, di situ ada persegi panjang, jajar genjang, trapesium, persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, dan segitiga. Baiklah, Ibu di sini akan memberikan contoh dari macam-macam bangun datar. Yang pertama kita akan membahas tentang persegi. Di sini ada gambar sebuah persegi dengan panjang perseginya yaitu 2 cm. Perlu diingat kalau persegi itu dia punya 4 sisi yang sama panjang. Bagian bawah, kanan, atas, dan kiri itu semuanya sama panjang. Kalau di bawah 2, otomatis yang kanan atau kiri sama saja panjangnya 2 cm. Adapun rumus untuk menentukan luas persegi yaitu rumusnya S kuadrat. Jabarkan S kuadrat sama saja S kali S, di mana S itu merupakan panjang sisi yaitu 2 cm. Maka jadinya itu 2 dikali 2. Yang kita peroleh hasilnya yaitu 4 dengan satuan. Perhatikan di situ cm, maka satuan luasnya yaitu cm kuadrat. Dia mengikuti satuan di sini, namun dia pangkat 2 khusus untuk luas. Sekarang kita akan mencari kelilingnya lagi. Adapun rumus keliling dari persegi yaitu 4 dikali S. Ingat, adapun keliling maksudnya di sini kita akan menghitung jumlah seluruh panjang sisi. Sisi bawah, kanan, atas, dan kiri kita jumlahkan seluruh banyaknya. Karena dia ada 4 sisi yang sama panjang, maka rumusnya di sini 4 dikali S sama dengan S tadi panjang sisi 2, maka di sini jadinya 4 dikali 2 dan hasilnya sama dengan 8. Lanjut ke materi selanjutnya itu membahas persegi panjang dengan panjang bawah situ 6 meter, lalu bagian di situ yaitu 3 meter. Perlu diingat kalau persegi panjang itu dia punya 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu bagian bawah dia sama panjang dengan bagian atas. Kalau bawahnya 6, maka otomatis bagian atas panjangnya 6 juga. Lalu bagian kanan itu dia sama panjang dengan bagian kiri. Kalau kanannya 3 meter, otomatisnya panjangnya sama saja 3 meter. Adapun rumus untuk menentukan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Di mana panjangnya tadi di sini yaitu 6 meter dan lebarnya di sini yaitu 3 meter. Baru kita peroleh hasilnya 6 dikali 3 sama dengan 18, dan untuk satuannya mengikuti satuan di situ yaitu meter tapi pakai kuadrat. Lanjut kita akan mencari kelilingnya lagi. Ingat, keliling itu panjang seluruh bagian tepi situ. Bagian bawah kita jumlahkan dengan samping kanan, atas, dan juga kiri. Kita jumlahkan seluruh panjang sisinya. Atau dalam rumusnya yaitu 2 kali P ditambah 2 L. Itu rumus keliling persegi panjang. Sama dengan, ingat tadi 6 itu panjang, maka di situ kita tulis 2 kali 6 baru ditambah 2L. L tadi lebar, maka jadinya 2 kali 3 sama dengan 2 kali 6 hasilnya 12, lalu ditambah 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya 18 dengan satuannya mengikuti di situ yaitu meter. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang segitiga. Segitiga kita bahas kali ini segitiga sama kaki. Oke,
dengan panjang alasnya di situ 6 meter, tingginya 4 meter, dan sisi miringnya yaitu 5 meter. Ingat, karena di situ sama kaki, otomatis kaki yang sebelah kiri dia akan sama panjang dengan kaki sebelah kanan, yaitu 5 meter. Adapun rumus untuk menentukan luas segitiga, yaitu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Ingat, alasnya di situ 6 dan tingginya yaitu 4 meter. Maka di situ jadinya setengah dikali alasnya 6 dan tingginya tadi 4. Sama dengan setengah kali 6 dikali 4, kita peroleh hasilnya yaitu 12. Dan satuannya di situ meter. Ingat, keliling itu jumlah seluruh panjang sisi atau bagian luar ini. Bagian bawah itu miring kanan, kita kejumlahkan miring kiri. Alasnya tadi 6, lalu dijumlahkan dengan miring kanan tadi 5, lalu dijumlahkan dengan miring kiri yaitu juga 5. Maka total dari jumlah banyak seluruhnya yaitu 16 dengan satuannya yaitu meter. Lanjut ke materi selanjutnya lagi, yaitu tentang bangun datar trapesium. Trapesium yang kita bahas kali ini yaitu trapesium siku-siku dengan panjang bagian bawah yaitu 9 km, bagian atas 6 km, tinggi trapesium yaitu 4 km dan bagian miringnya yaitu 5 km. Adapun rumus untuk menentukan luas trapesium, yaitu rumusnya setengah dikali atas ditambah bawah, baru dikalikan dengan tinggi, sama dengan setengah dikali. Ingat, atasnya 6, bawahnya 9, maka kita tulis 6 tambah 9, lalu dikalikan dengan tinggi. Tingginya tadi yaitu 4 km, sama dengan 6 ditambah 9 hasilnya 15, lalu dikali 4 hasilnya 60, dikali setengah kita peroleh hasilnya 30. Dengan satuannya di sini yaitu kilometer pangkat 2. Sekarang kita akan membahas kelilingnya lagi. Ingat, keliling yang ditanya maka kita akan diminta untuk menghitung jumlah dari seluruh panjang sisi atau bagian tepi di sini, bawah, miring kanan, atas, dan juga bagian kirinya di sini. Maka kita hitung kelilingnya yaitu 9 ditambah dengan 5, lalu ditambah lagi dengan 6, lalu tambah lagi dengan 4. Maka total keseluruhannya yaitu 24 dengan satuannya yaitu kilometer. Adapun untuk menentukan luas jajar genjang, yaitu rumusnya alas dikali tinggi, di mana alasnya tadi bagian bawah yaitu 10, lalu dikalikan dengan tinggi yaitu 5. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 10 kali 5 sama dengan 50, dan untuk satuannya di sini yaitu desimeter pangkat 2. Lanjut ke kelilingnya lagi. Ingat, keliling itu artinya jumlah dari seluruh panjang sisi atau bagian tepinya di sini. Tepi bawah, kanan, atas, kiri semuanya kita jumlahkan. Otomatis sekarang jadinya itu 10 ditambah dengan 7 ditambah bagian atas tadi sama panjang dengan bagian bawah yaitu 10, yaitu ditambahkan bagian kiri itu sama panjang dengan yaitu 7. Maka total keseluruhannya yaitu kita dapat hasilnya 34 dengan satuan di sini yaitu desimeter. Adapun rumus untuk menentukan dari lingkaran yaitu rumusnya P dikali R kuadrat, di mana R ini merupakan jari-jari. Karena pakai kuadrat, maka kita jabarkan jadinya Pi dikali R dikali R. Sama dengan, V di sini
dia tergantung jari-jari. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 22/7. Dan 14 ini merupakan kelipatan 7, maka yang dipakai yaitu 22/7. Lalu dikali dengan R. R-nya itu jari-jarinya 14, maka kita tulis 14, lalu dikalikan lagi dengan R-nya lagi, yaitu 14. Sama dengan bagian atas kita kalikan, 22 dikali 14, lalu dikalikan lagi dengan 14, kita peroleh bagian atas yaitu 4312, lalu bagian bawahnya yaitu 7. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu 616 dengan satuan, yaitu satuan luasnya yaitu meter kuadrat. Adapun kita akan membahas tentang kelilingnya lagi. Ingat, keliling itu panjang bagian tepinya di sini atau kulitnya. Dengan rumus keliling lingkaran yaitu 2 dikali V dikali R sama dengan 2 dikali V yang kita pakai tadi 22/7 dikali R yaitu 14 sama dengan kita kalikan bagian atas terlebih dahulu, 2 dikali 2 lalu dikalikan dengan 14, kita peroleh hasilnya 616 dan bagian bawah itu dibagi 7 ya, kita peroleh hasilnya yaitu 616 bagi 7 yaitu 88 dengan satuannya di sini yaitu meter. Selanjutnya belah ketupat dengan panjang diagonalnya di situ yaitu 8 mm. Lalu di panjang diagonal duanya yaitu 6 mm. Lalu panjang bagian sisinya di sini yaitu 5 mm. Nah, perlu diingat kalau belah ketupat itu punya sisi yang sama panjang. Oke. Semua kulitnya di sini sama panjang ya. Untuk menentukan luas yaitu luas dari belah ketupat yaitu setengah dikali D1 dikali D2. D1 di sini yaitu maksudnya diagonal 1 dari ujung kiri sampai ujung kanan, maka itu diagonal 1, dari ujung atas ke bawah yaitu diagonal 2. Sama dengan setengah dikali diagonal satunya tadi 8, lalu dikalikan dengan diagonal 2 yaitu 6. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 24 dengan satuan di sini yaitu milimeter. Yaitu di sini milimeter pakai pangkat 2. Lalu untuk kelilingnya lagi, ingat keliling itu jumlah seluruh panjang sisi atau panjang kulit. Kita jumlahkan karena tadi panjang salah satu sisinya yaitu 5 mm serta semua sisinya sama panjang, maka kita tulis di sini dengan 4 dikali S. Kenapa 4 dikali S? Karena 4 sisinya tadi bagian tepi dia sama panjang, maka di 4 kali S, di mana S-nya yaitu panjang rusuk, di mana S-nya tadi panjang rusuk milimeter, maka 4 dikali 5 sama dengan 20 dengan satuannya itu milimeter. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu layang-layang. Nah, ini merupakan tentang layang-layang dengan panjang diagonal 1 yaitu 24 meter serta panjang diagonal 2 yaitu 48 meter serta panjang sisi miring atasnya di sini yaitu 5 meter dan panjang bagian bawahnya ini 37 meter. Perlu diingat kalau layang-layang dia mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu atas kanan dia akan sama panjang dengan atas kiri, maka 5 maka otomatis akan 5 juga. Lalu bagian miring bawah lagi sama panjang, kalau di situ 37 maka otomatis
sampingnya yaitu 37 juga. Adapun luas untuk menentukannya yaitu rumusnya setengah dikali D1 dikali D2 sama dengan setengah D1 nya tadi 24, lalu dikalikan dengan diagonal 2 yaitu 48, sama dengan kita peroleh hasil dari kali setengah kali 24 yaitu 576. Terakhir tentang keliling. Ingat, keliling itu artinya panjang dari jumlah seluruh sisi atau bagian tepi sini. Kita jumlahkan secara manual, perhatikan 37 bagian sini, lalu bagian sini lagi juga 37, lalu bagian atas kanan panjangnya 5 dan atas kiri panjangnya juga 5. Lalu kita jumlahkan dari 37 ditambah 37 tambah 5, lalu lagi tambah 5, kita peroleh hasilnya yaitu 84 dengan satuannya meter. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.